Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1670. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far, dia berkata, aku pernah mendengar Ali radhiyallahu anhu mengatakan di Kufah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan yang paling baik masa dulu adalah Maryam binti Imran, dan perempuan yang paling baik sesudah itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3815. Kata Abu Quraib, Waqi meriwayatkan sambil berisyarat ke langit dan ke bumi. Hadis Muslim nomor 1671 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, Jibril datang kepada Nabi SAW. Dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini dia Khadijah. Dia datang kepada Anda dengan membawa sewadah lauk pauk atau makanan atau minuman. Ketika dia datang kepada Anda, ucapkan salam kepadanya dari Tuhannya dan dariku. Serta beritahukan kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, tanpa ada kebisingan dan tanpa ada susah payah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3820. Hadis Muslim nomor 1672. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku tidak pernah merasa cemburu kepada para istri Nabi SAW yang lain, kecuali terhadap Khadijah, meskipun aku tidak hidup semasa dengannya. Kata Aisyah, ketika Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing, beliau biasanya mengatakan, berikan sebagiannya kepada teman-teman Khadijah. Kata Aisyah, pada suatu hari aku marah kepada Nabi SAW. Lalu aku katakan, Khadijah. Maka beliau mengatakan, aku benar-benar dianugerahi cinta kepada Khadijah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3818. Hadis Muslim nomor 1673. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW tidak menikah lagi untuk memadu Khadijah kecuali setelah Khadijah wafat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3815, 3818 dan 3820. Hadis Muslim nomor 1674 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Halah binti Khuwailid, saudara perempuan Khadijah, minta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah SAW. Beliau mengenali suaranya mirip dengan suara Khadijah, sehingga beliau merasa senang. Lalu beliau mengucapkan, Ya Allah, ternyata dia Halah bin Khuwailid. Kata Aisyah, aku merasa bercemburu. Lalu aku katakan, mengapa masih Anda sebut-sebut perempuan Quraisy yang sudah tua itu, yang tua renta itu, yang kedua ujung bibirnya telah memerah dan dia sudah tiada lagi. Padahal Allah telah memberikan kepada Anda pengganti yang lebih baik daripada dia. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3815, 3818 dan 3820. Hadis Muslim nomor 1675 diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah pernah bersabda kepada para istri beliau, kalian yang lebih dulu bertemu denganku pada hari kiamat
adalah yang paling panjang tangannya. Kata Aisyah, maka mereka saling mengukur tangan siapa yang paling panjang. Kata Aisyah, Zainablah yang paling panjang tangannya di antara kita, karena dia beramal dan bersedekah dengan tangannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1420. Hadis Muslim nomor 1676 diriwayatkan dari Abu Usman dari Salman radhiyallahu anhu. Dia berkata, jika kamu mampu, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar dan orang yang terakhir kali keluar dari pasar. Karena pasar itu menjadi serangan setan dan situlah setan mengibarkan benderanya. Kata Salman, aku pernah diberitahu bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW yang ketika itu di sisi beliau ada Ummu Salamah. Beliau mulai berbicara, kemudian berdiri. Lalu beliau bertanya kepada Ummu Salamah, siapa ini? Atau sebagainya beliau katakan. Kata Ummu Salamah, ini Dihyah al-Qalbi. Kata Salman, Ummu Salamah mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah berprasangka jelek kepadanya. Sehingga aku mendengar pidato Nabi SAW yang menuturkan berita tentang kami, atau sebagaimana yang beliau sabdakan. Aku tanyakan kepada Abu Usman, dari siapa kau mendengar ini? Kata Abu Usman, dari Usamah bin Zaid. Hadis Muslim nomor 1677 diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW tidak pernah mengunjungi perempuan kecuali istri-istri beliau, kecuali Ummu Sulaim. Nabi SAW pernah mengunjungi Ummu Sulaim, lalu ditanyakan kepada beliau tentang hal itu. Maka beliau menjawab, aku merasa kasihan kepadanya karena saudara laki-laki yang terbunuh ketika dalam suatu pertempuran. Hadis Muslim nomor 1678 diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, aku masuk ke dalam surga, lalu aku dengar derap langkah yang cepat. Kemudian aku tanyakan, siapa ini? Para penghuni surga menjawab, ini Al-Humaisa binti Milham, yaitu ibu Anas bin Malik. Hadis Muslim nomor 1679 diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, mari kita pergi ke Ummu Aiman untuk menjenguknya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah kami sampai di sana, Ummu Aiman menangis. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, mengapa kamu menangis? Apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi Rasulullah SAW. Kata Ummu Aiman, aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi Rasulullah SAW, tapi aku menangis karena wahyu telah berhenti dari langit. Ummu Aiman menyentak Abu Bakar dan Umar untuk menangis, sehingga keduanya pun segera turut menangis bersamanya. Sebagai keterangan, Ummu Aiman ini adalah budak perempuan yang telah dimerdekakan oleh Nabi SAW. Beliau adalah ibu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maksudnya.
Hadis Muslim nomor 1680. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kami tidak pernah memanggil Zaid bin Haritsah, melainkan dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Sehingga turunlah ayat Al-Quran yang artinya, panggillah mereka, maksudnya anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Surat Al-Ahzab ayat 5. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4782. Hadis Muslim 1681. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda di atas mimbar, jika kamu sekalian menyerang keamiran Usamah bin Zaid, berarti kalian menyerang keamiran ayahnya sebelumnya. Demi Allah, sungguh dia memang layak dengan jabatan ini. Demi Allah, sungguh dia orang yang paling aku senangi. Demi Allah, sungguh jawaban tersebut memang layak untuk Usamah bin Zaid. Demi Allah, dia orang yang paling aku senangi. Aku wasiatkan dia kepada kalian karena dia termasuk orang yang baik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3730. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.